Halo semuanya, berjumpa lagi di video kali ini dengan saya Putri Febriana Sari NIM 1905121470 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih apa arti dari jaringan komputer itu sendiri? Jadi, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung melalui media transmisi untuk melakukan pertukaran data atau berbagi sumber daya. Jaringan komputer sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai keperluan, mulai dari penggunaan pribadi, instansi lokal seperti sekolah dan rumah sakit, hingga perusahaan multinasional pun semuanya membutuhkan jaringan guna mendukung kegiatan operasional mereka. Selanjutnya ada sistem terdistribusi. Apa artinya? Sistem terdistribusi sendiri memiliki pengertian yaitu sekumpulan komputer mandiri yang terhubung ke dalam suatu jaringan, di mana bagi user terlihat sebagai satu komputer atau kesatuan. Sistem terdistribusi ini berjalan di atas jaringan komputer, atau dengan kata lain, salah satu layanan dari jaringan komputer adalah sistem terdistribusi. ATM merupakan salah satu contoh dari sistem terdistribusi karena ATM menggunakan arsitektur client server. Mesin ATM sebagai fasilitas yang terhubung langsung dengan klien, sedangkan server merupakan database pusat yang menyimpan seluruh data pelanggan. Lalu, untuk data center sendiri adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Dalam bahasa Indonesia, data center disebut dengan pusat data. Ruangan data center tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu agar aman dan stabil terhadap gangguan fisik dan virtual, sehingga pengguna dapat dengan mudah dan cepat mengakses data yang terletak di server pusat data. Seperti Google dan Facebook, mereka memiliki pusat data sendiri untuk bisnis sehari-hari mereka. Dan pusat data Google dan Facebook diklasifikasikan sebagai pusat data besar dengan luas puluhan. Jaringan komputer sendiri terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. 1. Personal Area Network atau biasa disingkat dengan PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer atau perangkat lainnya. Seperti PDA atau handphone, jangkauan PAN biasanya hanya beberapa meter saja. Contohnya, kabel data, infrared, atau Bluetooth. Yang kedua ada Local Area Network atau biasa disebut dengan LAN. Merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, tidak lebih dari 2 km. Local Area Network biasanya dihubungkan menggunakan media kabel seperti kabel UTP atau fiber optik. Yang ketiga, ada Metropolitan Area Network atau biasa disebut dengan MAN. Merupakan suatu jaringan dalam suatu kota atau wilayah dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kemudian, yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar dan jarak sangat jauh. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar pulau, atau bahkan antar negara. Selanjutnya, pembagian jaringan yang kedua adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada internet dan intranet. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirim data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Sedangkan jaringan intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya ada perusahaan, kantor,
sekolah, universitas, dan lain. Kali ini merupakan pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc secara bahasa berarti untuk suatu keperluan atau tujuan tertentu saja. Dalam pengertian lain, jaringan ad hoc adalah jaringan bersifat sementara tanpa bergantung pada infrastruktur yang ada dan bersifat independen. Yang kedua ada infrastruktur. Jaringan infrastruktur membutuhkan titik akses pusat yang terhubung ke semua perangkat. Akses point dapat dianalogikan dengan hubungan pada jaringan kabel. Untuk pembahasan selanjutnya adalah topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan jenis topologi yang cukup murah karena hanya menggunakan kabel dan juga konektor saja untuk membangun sebuah jaringan lokal. Kelebihan dari topologi ini yaitu 1. Hemat kabel, 2. Layout kabel sederhana, 3. Jika salah satu komputer mati, maka tidak mengganggu komputer lain, dan yang keempat, mudah dikembangkan. Namun, kekurangan dari topologi bus ini juga ada. Yang pertama ada deteksi kesalahan sangat kecil, 2. Lalu lintas yang padat sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Dan yang terakhir, apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan juga akan rusak. Topologi jaringan selanjutnya adalah topologi ring, yang merupakan salah satu jenis topologi kuno, namun cukup efektif untuk menghandle pembuatan jaringan lokal dari komputer yang jumlahnya sedikit. Kelebihan dari topologi ini yaitu 1. Hemat kabel, karena lebih murah daripada topologi star. Yang kedua, dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah. Yang ketiga, mudah untuk membangunnya. Yang keempat, semua komputer memiliki status yang sama. Kekurangannya yaitu 1. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. 2. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star merupakan jenis topologi yang banyak digunakan pada jaringan lokal. Kelebihan dari topologi ini yaitu 1. Fleksibilitasnya tinggi. Yang kedua, kontrol terpusat sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan. Yang ketiga, kemudahan mendeteksi isolasi kesalahan atau kerusakan. Yang keempat, jika salah satu komputer, yaitu bukan komputer pusat, rusak, maka tidak akan mempengaruhi yang lain. Lalu, kekurangan dari topologi star yaitu 1. Jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi jaringan selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan jenis topologi jaringan lokal yang memungkinkan setiap komputer bisa melakukan feedback satu sama lain. Kelebihan dari topologi ini yaitu 1. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. 2. Besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi ini yaitu 1. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang terakhir, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Topologi jaringan yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree memungkinkan beberapa jaringan lokal kecil di dalam satu gebung digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan jaringan lokal yang besar. Kelebihan dari topologi tree yaitu 1. Kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan berbagai tingkatan jenjang. 2. Mudah dikembangkan. Yang ketiga, didukung oleh software dan hardware dari beberapa perusahaan. Sedangkan kekurangan dari topologi tree yaitu 1.
Jika salah satu node rusak, maka node yang ada di jenjang berikutnya ikut rusak. 2. Dapat terjadi tabrakan file. Yang ketiga, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel dari morfologi lain. Kita kembali lagi ke pembagian jaringan. Pembagian jaringan kali ini, pembagian jaringan dengan penggunaan kabel. Yang pertama ada wired network atau jaringan berkabel. Merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Pada wire network ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik. Yang kedua ada wireless atau jaringan tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Pembagian jaringan selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Ada unicast, broadcast, dan multicast. Unicast yaitu dari satu ke satu. Yang kedua ada broadcast dari satu ke semua. Lalu yang terakhir ada multicast dari satu ke grup. Ini adalah contoh model jaringan masa kini. Sangat rumit bukan? Ini dikarenakan karena jumlah penduduk di dunia yang semakin bertambah dan hampir seluruh penduduk di dunia pun juga menggunakan jaringan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan di musim pandemi ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.